Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah ya teman-teman, masih bersua kembali dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap selalu setia untuk menemani teman-teman ya, untuk mengupas tuntas masalah pinjaman online dan seputar penagihan pinjol. Alhamdulillah kali ini sudah menginjak episode ke-36. Jauh sekali ya bahasan-bahasan sampai sudah ada di episode 36. Insya Allah teman-teman, semua video-video yang saya tayangkan, video-video yang saya upload, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai ilmu ya, insya Allah. Oke teman-teman semua ya, sambil nyeruput kopi nih. Alhamdulillah kopinya nikmat nih. Kopi masih anget yang disuguhkan oleh istri tercinta ya. Kopi mau segimanapun ceritanya, seenak apapun, tanpa disuguhkan oleh istri tercinta nggak enak. Tapi kalau sama istri tercinta pasti enak. Kopi dulu, nyeruput dulu. Nggak pakai endorse ah. Oke teman-teman semua ya. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa saya kali ini ada di episode 36 ya, akan mengupas sesuatu yang dikirim di grup ya, di grup Paguyuban Melawan Pinjol. Di grup ini salah satu member kami, anggota kami ya, diancam akan dilakukan proses hukum. Proses hukumnya salah lagi ya, dilakukan oleh OJK. Masa iya OJK melakukan proses hukum kepada nasabah pinjol? Ya, saksikan ya. Ini saksikan kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh para DC atau juru tagih, debt collector dari pinjaman online alias pinjol. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan ya subscribe channel Jamal Official Vlog, aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya upload. Saat itu juga teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika video yang terbaru saya upload. Oke teman-teman, bila bermanfaat video-video saya, silahkan teman-teman untuk di-share ke berbagai media sosial, baik ke Instagram, ke Facebook, atau media sosial lain. Insya Allah menjadi pahala jariah untuk teman-teman karena memberitakan sesuatu hal yang informatif untuk teman-teman yang belum mengetahui dunia perpinjolan. Oke teman-teman semua, check it out. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Kopinya segar, dinikmati di hari Minggu yang penuh dengan kesegaran dan keceriaan ya. Hari Minggu yang lepas dari aktivitasnya saat ini adalah menemani teman-teman untuk menginformasikan dalam video-video saya. Halus bisa. Oke teman-teman ya, saya dapat informasi dari grup ya, grup Paguyuban Melawan Pinjol, paguyuban yang saya dirikan, grup WA yang saya dirikan ya, yang saya buat bersama teman-teman lainnya, bersama para praktisi ya dan para dokter hukum ya. Saya ini mau bacakan sedikit ya. Ini sering banget saya lihat juga di Facebook ada hal-hal semacam ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan pengancaman yang dilakukan oleh debt collector atau DC pinjol. Ini saya sebutkan ya, ini saya tayangkan di layar ya. Di sini saya tayangkan dari 0857 7191 63121. Ini nomor pinjolnya, nomor WA-nya ya, nomor WA dan pinjolnya. Nanti saya sebutkan pinjol mana ini ya. Selamat pagi Bapak atau Ibu, tolong sampaikan kepada, saya tutup ya, saya tutup, nggak boleh ya, nggak boleh disebutkan namanya, nggak boleh sebut merek. Ya, untuk segera menyelesaikan tagihannya di Aku Laku. Nah, ini berarti dari pinjol Aku Laku. Apabila tidak ada penyelesaian hari ini, data segera kami proses. Terima kasih. Oke, sudah ya. Terus ada yang keduanya. Apabila tidak segera disampaikan dan masih tidak ada konfirmasi kejelasan pembayaran per hari ini, data yang bersangkutan langsung diproses backlist di BI checking dan diproses secara hukum yang berlaku oleh OJK. Nah kan, aneh kan? Aku Laku tadi mengatasnamakan Aku Laku, tapi akan memproses secara hukum yang berlaku oleh OJK. Ampun.
dan dialihkan ke kolektor lapangan untuk penagihan secara langsung ke tempat tinggal atau tempat kerja yang terdaftar di Aku Laku. Ya, teman-teman, kalau misalnya menjumpai hal seperti ini, teman-teman tidak usah panik, tidak usah takut, apalagi teman-teman khawatir berlebihan. Waduh, ada kalimat nih. Kalau orang awam akan melihat ini, ya, dengan ada kalimat-kalimat secara hukum, akan diproses datanya dan lain-lain ancaman ataupun intimidasi ini. Orang-orang awam ini akan langsung ketakutan, ketar-ketir, akan khawatir. Ini mau gimana ini? Saya mau diproses secara hukum. Ingat teman-teman semua ya. Apalagi hal ini kalau saya lihat dari bahasanya, ini dia WA bukan ke nasabahnya, tapi ke kontak darurat ataupun ke kontak yang ada di luar dari nasabah. Ya, kalau saya lihat karena di sini ada bahasa apabila tidak segera disampaikan. Ya, berarti ini bukan ke nasabahnya, tapi ke kontak ya di luar nasabah. Perlu teman-teman perhatikan, setiap ancaman ataupun intimidasi yang dilancarkan oleh DC melalui WhatsApp, ya, itu sudah pasti adalah akal-akalan yang dibuat oleh debt collector, oleh DC untuk membuat Anda khawatir, Anda takut, dan Anda cemas. Ingat, Anda jangan masuk dalam lingkaran kecemasan yang sudah dibuat dan diciptakan oleh DC. Kita nasabah semakin pintar, nasabah semakin banyak, ya, semakin banyak informasi yang sudah didapat, baik dari video-video saya buat ataupun informasi-informasi yang dibuat oleh para konten kreator lainnya ya, yang merebak saat ini tentang dunia pinjol. Teman-teman bisa manfaatkan itu. Teman-teman bisa serap informasi-informasi yang bermanfaat. Teman-teman jangan merasa terkungkung dalam suatu ketakutan. Teman-teman jangan merasa takut berlebihan ya. Karena apapun yang diancamkan oleh debt collector, itu semuanya tidak akan pernah berujung terhadap hukum pidana. Teman-teman tidak akan dipidana penjarakan akibat teman-teman lalai membayar tagihan pinjol. Ya, belum ada kasusnya saat ini orang yang telat membayar pinjol, orang yang tidak membayar pinjol itu dipenjara. Itu kuncinya. Ya, sambil ngopi dulu biar tambah semangat. Ngopinya dibuat sama istri tercinta, jadi semangat terus. Udah sama kopinya enak. Semangat juga saya bersama teman-teman ya untuk memberikan informasi. Alhamdulillah ya, banyak sekali teman-teman sekarang sudah termotivasi dengan video-video yang saya buat ya. Teman-teman sudah merasa tidak terlalu takut lagi, dan saya mengajak untuk teman-teman semua benar-benar hijrah dari rasa ketakutan teman-teman ya, hijrah dari rasa khawatir bahwa teman-teman itu akan dipidana penjara, teman-teman akan diproses datanya, teman-teman ada yang bilang mau dibekukan nomor rekeningnya, ada yang dibilang diancam bahwa KTP-nya akan diblokir ya. Ingat teman-teman ya, semua bentuk ancaman akan dilancarkan oleh debt collector ini untuk membuat Anda membayar angsuran, tidak ada yang lain. Ancaman-ancaman seperti pidana penjara, ancaman-ancaman seperti memblokir KTP, bahkan ancaman-ancaman seperti memblokir nomor rekening, itu tidak lain adalah untuk membuat Anda itu melakukan pembayaran, tidak ada yang lain. Jadi itu tidak akan pernah nyata. Sekarang logika saja. Teman-teman mau diproses secara hukum tidak mudah teman-teman. Diproses hukum pidana apalagi tidak mudah. Unsur pidananya ada di mana? Ya, seseorang dikategorikan melanggar ya, perbuatan pidana masuk kategori melanggar, itu harus ada unsur-unsur pidananya. Apa unsurnya? Anda hanya lalai membayar kewajiban hutang, terus pidana penjaranya ada di mana? Anda bukan maling. Begitu loh ya. Saya tekankan sekali lagi, teman-teman jangan merasa takut. Ini biar ditonton ya oleh semua orang yang merasa khawatir dan merasa takut bahwa saya tidak bayar utang pinjol akan dipenjara. Jadi dengan kata lain, ketika Anda diciptakan opini bahwa Anda akan dipenjara, Anda kasak-kusuk akan cari utangan kiri kanan. Karena tidak sedikit dari debt collector atau DC yang menyarankan Anda untuk minjam ke kanan ke kiri, ke tetangga atau ke saudara yang lainnya untuk membayar angsuran. Itu penekanannya sebenarnya ya.
teman-teman. Oke ya, teman-teman semua. Saya di sini hanya membantu teman-teman untuk sedikit mencerahkan, untuk sedikit meringankan beban Anda dengan membuat rasa khawatir Anda hilang, dengan meminimalisir rasa-rasa ketakutan Anda. Ya, saya di sini hanya menekankan bahwa tidak ada satupun perkara Anda tidak bisa membayar kewajiban hutang pinjol berujung terhadap pidana penjara. Tidak ada. Tidak ada dan tidak akan mungkin terjadi, teman-teman semua. Ya, sangat jauh. Jadi saya meminta teman-teman untuk menghilangkan rasa cemas tersebut. Teman-teman bila ingin menyelesaikan kewajiban pinjolnya, teman-teman alangkah baiknya untuk langsung datang ke kantor pinjol atau perwakilan pinjol yang ada di kota Anda. Teman-teman bisa nego di sana, bukan nego dengan DC-nya. Ya, ingat teman-teman, utang memang harus dibayar. Tapi bila teman-teman merasa belum memiliki dana, teman-teman saya sarankan untuk tidak melakukan gali lubang, tutup lubang. Itu sangat tidak dianjurkan karena itu akan merusak tatanan perekonomian Anda, akan merusak kehidupan Anda. Dengan semakin membuka lubang utang di mana-mana, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, teman-teman bisa stop utang riba pinjol ini. Teman-teman harus stop. Bila teman-teman mampu silakan bayar, bila tidak mampu teman-teman bisa tunda. Dan teman-teman bisa fokus untuk menyelesaikan kebutuhan harian keluarga Anda. Ya, teman-teman semua, yuk kita hindari riba, kita hindari riba pinjol ini, kita tutup keran riba ini, kita tutup keran pinjol ini. Insya Allah, ya, kehidupan teman-teman akan semakin membaik. Karena tidak satupun, ya, utang di pinjol ini yang akan bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Sekali Anda sudah masuk dalam lingkaran pinjol, akan ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Tidak akan pernah selesai. Yang ada teman-teman akan diliputi oleh rasa was-was, rasa cemas. Banyak korban sudah berjatuhan akibat pinjol ini. Yuk, sama-sama kita tinggalkan pinjol ini. Kita tinggalkan riba pinjol. Kita selesaikan perkara-perkara pinjol ini, ya, dan kita memulai hidup yang baru. Insya Allah berkah rezeki teman-teman semua. Ya teman-teman, sebelum saya closing di video kali ini, saya ingin menggarisbawahi, ya, agar teman-teman mengetahuinya, bahwa segala bentuk ancaman, segala bentuk teror intimidasi yang dilakukan oleh DC atau juru tagih pinjol alias pinjaman online, teman-teman bisa abaikan saja. Ya, mereka mau melakukan proses hukum dengan mengancam melakukan proses hukum, teman-teman abaikan saja. Ingat, tidak akan pernah terjadi karena proses hukum itu terlalu panjang dan tidak akan pernah. Proses hukum, teman-teman tidak bisa membayar kewajiban angsuran, teman-teman akan dihukum pidana penjara, tidak mungkin. Keduanya, saya tekankan juga, bila ada ancaman yang menyatakan bahwa akan memblokir KTP, memblokir nomor rekening Anda, itu adalah bohong, itu adalah hoax. Ya, teman-teman jangan terlalu dipikirkan. Itu adalah bentuk intimidasi, ancaman, seperti tadi saya bilang, untuk membuat Anda segera melakukan pembayaran. Selebihnya tidak akan pernah terjadi atau menjadi dampak seperti itu. Dampak diblokir rekening, diblokir KTP, tidak semudah itu. Memblokir rekening atau memblokir KTP itu adalah sesuatu permintaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian ketika sedang melakukan suatu proses penyidikan. Ya, nggak usah takut. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ancaman dan teror-teror yang sengaja dilancarkan oleh DC kepada orang-orang awam. Kita jangan jadi bagian dari orang awam. Kita harus menjadi bagian dari orang yang intelek, orang yang ngerti dan melek hukum. Oke teman-teman semua, saya tak henti-hentinya mengajak teman-teman untuk menghindari riba pinjol ini, segera meninggalkan. Sesegera mungkin. Ini kalimat yang harus teman-teman ingat. Sesegera mungkin meninggalkan utang pinjol Anda. Lakukan pembayaran bila Anda sanggup. Dan Anda bila tidak sanggup, Anda fokus aja dulu ya ke urusan rumah tangga dan urusan keluarga Anda. Teman-teman semua, insya Allah ketika kita mentaati perintah-perintah Allah untuk segera meninggalkan bentuk riba apapun itu, mau pinjol, mau utang apapun yang berbentuk riba, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan Anda. Allah akan memberikan keringanan atas langkah-langkah aktivitas dan usaha Anda. Insya Allah semua rezekimu berkah, ketenangan akan ada, kedamaian dalam hati, kedamaian dalam keluarga akan tercipta. Dan insya Allah aktivitas-aktivitas Anda akan selalu Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin.
Itu saja teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.